Semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Gawat. Shin Tae-yong harus gerak cepat. Timnas Jepang berulah. Salah satu anggota DPR tolak naturalisasi. Terungkap strategi licik Jepang. Permintaan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, untuk menunda laga antara Timnas Indonesia dan Jepang pada matchday kelima Grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menjadi perhatian penting. Awalnya, pertandingan ini dijadwalkan pada Kamis, 14 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Namun, atas permintaan JFA, jadwal pertandingan tersebut diundur satu hari menjadi Jumat, 15 November 2024. Motif di balik penundaan pertandingan. Penundaan pertandingan ini diperkirakan bukan semata-mata untuk kenyamanan tim Jepang. JFA menyampaikan alasan bahwa sebagian besar pemain tim nasional Jepang berkarier di Eropa. Sehingga mereka membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang setelah menempuh perjalanan panjang dari Eropa ke Indonesia yang biasanya memakan waktu lebih dari 12 jam. Dengan waktu yang lebih panjang ini, Jepang berharap para pemain mereka dapat berada dalam kondisi fisik yang optimal saat menghadapi Timnas Indonesia. Namun, langkah ini dianggap sebagai strategi licik oleh sejumlah pengamat sepak bola. Karena penundaan ini justru berpotensi menguntungkan Jepang dan merugikan Indonesia. Dengan penundaan ini, persiapan Timnas Indonesia menjadi lebih sulit, terutama dalam menjaga kondisi fisik pemain karena waktu istirahat yang terpotong. Padahal, setelah laga melawan Jepang, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di matchday ke-6 pada Selasa, 19 November 2024. Jika jadwal tetap pada tanggal 14 November, Indonesia akan memiliki waktu pemulihan sehari penuh pada 15 November. Namun, dengan jadwal baru, pemulihan baru bisa dimulai pada 16 November, hanya beberapa hari sebelum laga melawan Arab Saudi. Hadiah poin FIFA sebagai motivasi tambahan. PSSI telah menargetkan agar Timnas Indonesia meraih 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Demi menjaga peluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini sangat penting karena kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi tak hanya akan memperkuat posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara Grup C, tetapi juga berpotensi membawa dampak besar pada peringkat FIFA mereka. Menurut perhitungan dari laman football-ranking.com, kemenangan melawan Jepang dapat menambah 22,07 poin, sedangkan kemenangan atas Arab Saudi berpotensi menambah 19,07 poin. Jika berhasil memenangkan kedua laga tersebut, Timnas Indonesia berpeluang menambah total 41,13 poin dan berpotensi naik 10 posisi, dari peringkat 130 ke 120 dunia. Posisi ini hanya terpaut 1,11 poin dari Vietnam yang berada di peringkat 119. Peningkatan ini sangat berarti dalam upaya meningkatkan prestise sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dan membuka peluang lebih besar bagi pemain Indonesia untuk dilirik oleh klub-klub Eropa. Penguatan skuad dengan hadirnya pemain kunci. Kehadiran pemain kunci seperti Kevin Dix diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia. PSSI menargetkan Kevin Dix, pesepak bola berusia 28 tahun yang bermain di berbagai posisi seperti bek tengah, fullback, wingback, gelandang, hingga winger, bisa ikut bergabung saat menghadapi Arab Saudi pada 19 November. Bahkan, jika kondisinya memungkinkan, Kevin Dix diharapkan sudah bisa dimainkan saat melawan Jepang pada 15 November. Kehadirannya dapat menambah fleksibilitas strategi Shin Tae-yong dan memberikan tambahan kekuatan pada pertahanan dan serangan Indonesia. Kesimpulan dan analisis strategi Jepang. Permintaan JFA untuk menunda laga melawan Indonesia bisa jadi merupakan strategi tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan. Dengan jeda yang lebih panjang, tim Jepang yang terdiri dari banyak pemain Eropa dapat tampil dalam kondisi prima. Sedangkan Timnas Indonesia harus menghadapi tantangan pemulihan yang lebih singkat sebelum pertandingan penting melawan Arab Saudi. Namun, jika Indonesia mampu memaksimalkan persiapan dan mengatur strategi dengan baik, kesempatan untuk mencetak kemenangan tetap terbuka. Kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi tidak hanya meningkatkan peringkat FIFA, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Timnas Indonesia. 1. Memaksimalkan pemulihan fisik. Dengan waktu pemulihan yang singkat, tim pelatih perlu menyusun program pemulihan yang efektif. Termasuk nutrisi, latihan ringan, dan metode recovery seperti pijat serta pendinginan untuk mengoptimalkan kondisi fisik pemain. 2. Membangun mentalitas tim yang kuat.
Selain fisik, mentalitas pemain juga perlu dipersiapkan. Tim harus dibekali motivasi yang kuat untuk melawan Jepang, yang dapat menjadi momentum baik sebelum laga melawan Arab Saudi. Keinginan untuk meningkatkan peringkat FIFA juga bisa dijadikan motivasi tambahan bagi pemain. 3. Strategi rotasi pemain. Mengingat jadwal yang padat, Shin Tae-yong perlu mempertimbangkan rotasi pemain agar tim tetap dalam kondisi bugar di 2 pertandingan. Beberapa pemain kunci dapat disiapkan sebagai cadangan strategis, sementara pemain lainnya bisa tampil penuh untuk menjaga kekuatan tim secara menyeluruh. 4. Analisis taktik Jepang dan Arab Saudi. Tim pelatih perlu melakukan analisis mendalam terkait pola permainan dan kelemahan dari Jepang dan Arab Saudi. Misalnya, pola pertahanan Jepang yang bisa dieksploitasi, atau strategi counter attack Arab Saudi yang dapat diantisipasi. Informasi ini sangat penting untuk mempersiapkan taktik yang sesuai dengan kondisi tim Indonesia. 5. Mengoptimalkan peran Kevin Dix. Jika Kevin Dix sudah bisa bergabung dan bermain melawan Jepang, kehadirannya bisa dimanfaatkan secara strategis di posisi yang membutuhkan penguatan, seperti pertahanan atau lini tengah. Pemain ini juga bisa menjadi penambah kreativitas di lini serang. Dengan mempersiapkan diri secara maksimal, Timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk meraih hasil positif dari 2 pertandingan ini. Langkah-langkah yang cermat, strategi yang matang, dan mentalitas juara akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang ada. Kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi akan menjadi langkah besar bagi Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dan mengangkat posisi mereka di peringkat FIFA. Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacobaga, menyampaikan ketidaksejujurnya terkait kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, langkah PSSI yang terus-menerus melakukan perpindahan kewarganegaraan demi memperkuat tim nasional sebenarnya tidak perlu. Anita berpendapat bahwa Indonesia memiliki banyak talenta lokal yang mampu bersaing dan seharusnya dapat diandalkan untuk mengisi posisi-posisi di timnas tanpa perlu bergantung pada pemain asing yang dinaturalisasi. Dia menyatakan, kenapa kita terus-menerus melakukan naturalisasi pemain? Bukankah kita punya banyak pemain berbakat di dalam negeri yang bisa mengisi posisi-posisi di timnas? Menanggapi kritik tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, menekankan bahwa meski kebijakan naturalisasi diterapkan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengembangkan atlet-atlet lokal. Ia menjelaskan bahwa Timnas Indonesia, terutama pada level usia muda, sebagian besar diisi oleh pemain asli Indonesia yang lahir dan dibina di dalam negeri. Menurut Dito, naturalisasi dilakukan bukan untuk menggantikan potensi lokal, tetapi untuk memenuhi rekomendasi pelatih yang membutuhkan pemain dengan kualitas tertentu untuk memperkuat tim di ajang internasional. Naturalisasi dilakukan berdasarkan rekomendasi pelatih, dan itu bertujuan untuk memperkuat timnas, ujarnya. PSSI sendiri memiliki pandangan bahwa kebijakan naturalisasi adalah langkah strategis yang diambil untuk mewujudkan cita-cita membawa timnas Indonesia ke level dunia. Menurut PSSI, pemain naturalisasi ini dipilih secara selektif untuk menutupi kekurangan tertentu yang mungkin belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemain lokal saat ini. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kompetisi internasional, sekaligus meraih prestasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta PSSI di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 6 November 2024. Komisi X DPR RI menyetujui untuk merekomendasikan kewarganegaraan kepada 3 pemain yang akan dinaturalisasi. Ketiga pemain tersebut adalah Kevin Dix, Estella Loupati, dan Noala Atomo. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan mendalam dengan tujuan untuk memperkuat skuad timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi internasional yang lebih tinggi. Dari perdebatan antara kebijakan naturalisasi dan pengembangan potensi lokal ini, ada beberapa poin yang bisa disimpulkan. Di satu sisi, Anita Jacobaga dan sebagian pihak menilai bahwa naturalisasi dapat mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang dan memberikan kontribusi pada tim nasional. Sementara di sisi lain, Menpora dan PSSI berargumen bahwa naturalisasi merupakan solusi jangka pendek yang diperlukan untuk mencapai target internasional, sembari tetap berfokus pada pembinaan pemain lokal di jangka panjang. Untuk menyeimbangkan kedua pandangan tersebut, beberapa langkah yang bisa diambil adalah: 1. Perkuat program pembinaan usia muda. Pemerintah dan PSSI perlu memastikan bahwa investasi dalam pembinaan pemain muda tetap menjadi prioritas, agar lebih banyak pemain lokal yang bisa memenuhi standar internasional. 2. Pengawasan ketat terhadap seleksi pemain.
Naturalisasi hendaknya dilakukan secara selektif dan hanya diberikan kepada pemain yang benar-benar memiliki kontribusi nyata untuk tim nasional. 3. Tingkatkan kompetisi lokal. Dengan meningkatkan kualitas liga domestik, pemain lokal dapat lebih terasah dan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik. 4. Evaluasi berkala. Kebijakan naturalisasi perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat dampaknya terhadap perkembangan sepak bola nasional, serta memastikan bahwa tujuan utama tetap pada pengembangan potensi atlet lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan naturalisasi tidak hanya membantu timnas dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan sepak bola Indonesia yang berkelanjutan dan mandiri.